فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Pertemuan yang lalu kita mengambil hadis yang ke-22 tentang perkara yang sangat penting dalam permasalahan iman, terkhusus iman terhadap apa? Abdurrahman Kisaran. Iman terhadap takdir. Ini juga menunjukkan bahwasanya siapa saja yang tidak beriman terhadap takdir maka belumlah bermanfaat keimanannya. Baik. Dan untuk bisa sempurna betul-betul mewujudkan hakikat keimanan harus memenuhi apa yang dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Apa itu? Arif. Kaget. Nah. Apa itu Munah? Apa? Pertanyaannya apa? Jawabannya bagaimana? Tidak ada pengulangan pertanyaan. Pertanyaannya? Hendak Abdurrahman Riau. Apa jawabannya? Baik. Dia tidak akan mencapai hakikat keimanan sampai betul-betul meyakini bahwasanya apa saja yang ditetapkan untuk menimpanya maka tidak akan mungkin meleset. Dan apa saja yang telah ditetapkan itu tidak akan menimpanya, maka tidak akan mungkin menimpa. Sesuatu yang ditetapkan itu luput darinya maka mesti tidak akan bisa dia dapat, walaupun dia kejar sampai ujung dunia, tidak akan mungkin dia bisa mendapatkannya. Ini wajib diilmui, wajib diyakini, kemudian kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena banyaknya penyesalan, banyaknya kesedihan, banyaknya keputusasaan yang ada pada banyak manusia dikarenakan tidak mewujudkan hal ini. Ketika luput darinya suatu perkara, sedih, kecewa, putus asa. Padahal seharusnya dia yakin memang itu telah ditetapkan, tidak akan bisa dia raih. Sabar, ridha, harusnya. Nah, demikian pula sesuatu yang akan dia dapat tidak akan mungkin luput, sehingga di sini memperkuat semangat, memperkuat husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita mau memulai suatu perbuatan, dari perbuatan kebaikan atau suatu tujuan. Dari tujuan-tujuan yang baik kita kuatkan keyakinan. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya,
Qala al-muallif waffaqahullahu ta'ala bab minal imani an yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Bab yang menjelaskan bahwasanya termasuk dari keimanan yaitu bahwa seseorang mencintai kebaikan ada pada saudaranya sebagaimana dia mencintai kebaikan itu untuk dirinya sendiri. Kesesuaian hal ini berkaitan dengan masalah iman jelas. Karena iman ikhwan ada pokok-pokok yang harus diwujudkan, yang diistilahkan dengan aslul iman. Kapan saja pokok keimanan ini tidak ada, maka iman tidak akan tegak. Nah, itu terkait rukun-rukun iman yang 6. Seorang tidak beriman terhadap takdir, maka belum dikatakan mukmin. Seorang tidak beriman terhadap azab kubur, terhadap hari akhirat, maka dia bukan mukmin. Seorang tidak beriman terhadap adanya malaikat, maka dia bukan mukmin, dan seterusnya. Nah, sekarang kita masuk pada hal-hal yang menyempurnakan iman. Karena iman seseorang, ikhwan, ada kondisi yang imannya sempurna, ada yang kondisinya imannya naqis, imannya kurang. Itu keyakinan ahli sunnati wal jamaah, bahwasanya antara mukmin yang satu dengan mukmin yang lain keadaan imannya berbeda-beda. Imannya malaikat tentunya berbeda dengan imannya Bani Adam. Imannya Nabi dan Rasul tentunya berbeda dengan imannya para sahabat, apalagi umat ini. Berbeda dengan apa yang diyakini oleh orang-orang Murji'ah yang menyatakan bahwasanya iman keseluruhannya sama. Sampai-sampai mereka meyakini bahwasanya imannya seorang pelaku maksiat sama seperti imannya malaikat, imannya Abu Bakar dan Umar. Semuanya dipukul rata, imannya sama. Ini keyakinan sesat, keyakinan batil. Karena iman bertingkat-tingkat. Nah, demikian pula kesempurnaan dan kekurangannya berbeda-beda. Ada yang sangat kurang, ada yang kurangnya sedikit. Nah, sekarang di antara hal yang dengannya seorang bisa mencapai kesempurnaan iman apa? Dan kapan hal itu tidak terwujud, maka imannya tidak akan sempurna. Di antaranya apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis kita ini. Qala hafizahullah ta'ala an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Hadits rawahul Bukhari wa Muslim. Perhatikan hadits ini, ikhwan, hadits yang singkat tapi hadits yang sangat penting yang diungkapkan oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala merupakan madarul Islam. Hadits yang menjadi poros Islam. Demikian pula diungkapkan bahwasanya hadis ini qa'idatun min qawaidil Islam, termasuk di antara pondasi dari pondasi-pondasi keislaman. Karena apa yang dikandung dalam hadis ini adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala wasiatkan di dalam firman-Nya, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali agama Allah Subhanahu wa taala secara keseluruhan dan jangan bercerai-berai. Di antara upaya untuk bisa mencegah tafarruq, upaya untuk mencegah terjadinya perpecahan di tengah-tengah umat ketika kaum mukminin satu sama lain mengupayakan kebaikan bagi saudaranya.
mencintai kebaikan ada pada saudaranya sebagaimana dia mencintai kebaikan itu ada pada dirinya. Nah, perhatikan makna hadis tersebut. La yu'minu ahadukum, tidak akan beriman dengan keimanan yang sempurna salah seorang di antara kalian. Jadi yang ditiadakan di sini dengan la yu'minu imanan kamilan. La yu'minu imanan kamilan. Ini maksud hadis. Bukan maksudnya tidak beriman. Makanya pada sebagian penterjemahan akhwan, terkadang penterjemahan menjadikan apa? Makna salah paham bagi yang membacanya. Karena Nabi SAW meniadakan la yu'minu di sini bukan meniadakan pokok keimanannya. Imannya ada, tapi tidak sempurna. Maka kalau kita ingin meringkas maknanya, berarti la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian. Kata sempurna ini penting, tidak sempurna. Bukan apa? Tidak beriman. Kalau kita mengartikan tidak beriman harus ditambahi dengan apa? Penjelasan tidak beriman dengan keimanan yang sempurna. Berarti intinya pada la yu'minu ahadukum yang ditiadakan apa, Akbar? Yang ditiadakan oleh Nabi dengan kata la pada la yu'minu ahadukum itu apa? Kesempurnaan iman. Paham? Baik, la yu'minu ahadukum imanan kamilan. Tidak beriman salah seorang di antara kalian dengan iman yang sempurna hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, sampai dia mencintai untuk saudaranya hal-hal atau semisal hal-hal yang dia cintai untuk dirinya sendiri yang berupa kebaikan. Kenapa kita harus menambahkan yang berupa kebaikan? Karena kalau kita mencintai keburukan untuk menimpa saudara sebagaimana kita suka keburukan yang untuk diri kita, tidak masuk dalam cakupan hadis. Jadi bukan maksudnya kita suka untuk saudara kita seperti kita suka untuk diri kita. Nah, semuanya secara mutlak tidak. Karena sebagian orang suka dia ngerokok, ingin temannya ikut ngerokok. Ini termasuk kesempurnaan iman, bukan? Maka, nah, teman-teman dia suka untuk apa? Keluar malam, melanggar, ajak temannya, ini kesempurnaan iman. Ayo, nah, marung, pergi ke, nah, taib, angkringan. Nah, temannya tidur malam-malam pergi ke angkringan. Daripada sendiri kan kesempurnaan iman, aku suka temanku ikut. Suka seperti aku. Betul lah ini betul? Salah dalam memahami hadis. Dan hal ini juga telah ditegaskan dalam riwayat Ibnu Awanah. Pada riwayat Ibnu Awanah ada penjelasan yang sangat penting karena di situ ada tambahan minal khair. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi minal khair. Tambahan minal khair datang dalam apa? Dalam mustakhraj Ibnu Awanah. Berarti makna hadisnya sekarang secara lengkap. Berarti kan nanti diingat-ingat ketika kalian menerjemahkan. Tidak akan beriman salah seorang di antara kalian dengan keimanan yang sempurna sampai dia mencintai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai kebaikan itu untuk dirinya. Nah, ini makna yang benar tentang hadis. Ketika kita mencintai suatu kebaikan, menyukai, kita bisa puasa. Berarti kita juga mengupayakan saudara kita puasa.
kita suka saudara kita ikut puasa, maka bangunkan. Nah, kita suka untuk apa? Bisa qiyamul lail. Kita pun mengupayakan saudara kita bisa qiyamul lail. Ta'awun. Makanya akhwan, hadis ini merupakan salah satu penggerak terbesar untuk apa? Terwujudnya ta'awun 'alal birri wat taqwa bainal mu'minin. Penggerak yang sangat kuat untuk terwujudnya kebaikan di tengah-tengah kaum mukminin, untuk saling bantu-membantu di atas kebaikan. Kenapa? Karena kita mencintai kebaikan ada pada saudara kita sebagaimana kebaikan itu ada pada diri kita. Sehingga kita mengupayakan kebaikan-kebaikan tersebut. Juga penggerak yang sangat kuat akhwan untuk seorang apa? Menyebarkan ilmu. Kenapa? Karena sebagaimana Allah telah membukakan ilmu bagi dirinya, maka dia pun mengupayakan orang lain bisa mengilmuinya. Dan contoh yang begitu banyak. Makanya dikatakan oleh para a'immah, ini merupakan kaidah dari kaidah-kaidah keislaman. Baik. Dan dikatakan juga, hadis ini termasuk hadis madarul Islam. Yang menjadi apa? Poros keislaman. Baik. Kesimpulan dari hadis ini berarti kita bisa simpulkan faedah terpentingnya yang pertama, padanya dorongan untuk mencintai kebaikan bagi kaum mukminin. Yang penting kita suka dulu suatu kebaikan didapatkan oleh saudara kita kaum mukminin. Jangan sampai sebaliknya. Karena kalau yang ada adalah sebaliknya, tidak suka kebaikan menimpa kaum mukminin, ini merupakan alamat nifaq. Sebagaimana rasa suka, rasa senang kebaikan didapat oleh kaum mukminin itu merupakan tanda kesempurnaan iman, maka sebaliknya rasa benci, tidak suka suatu kebaikan didapat oleh kaum mukminin merupakan tanda apa, Jabir? Kemunafikan. Makanya orang-orang munafik sedih kalau kaum mukminin menang. Orang-orang munafik jengkel kalau kaum mukminin mendapatkan kebaikan. Maka demikian pula kita, jangan sampai seperti itu. Saudara kita mendapatkan kebaikan, diberi kemudahan menghafal Al-Quran, kita senang. Sebagaimana kita suka mendapatkan kemudahan menghafal Al-Quran, maka saudara kita diberi kemudahan, kita pun menyenanginya. Baik. Faedah kedua, akhwan, hadis ini merupakan sebab taqwiyatir rawabit bainal mu'minin, untuk menguatkan ikatan di antara kaum mukminin. Kenapa? Karena kalau sudah saling menyukai kebaikan ada pada saudaranya, akan kuat ikatannya, akhwan. Hasad betul-betul terpupus di tengah-tengah kaum mukminin. Karena masing-masing mencintai saudaranya dapat kebaikan. Dan itu yang kita lihat pada sejarah kaum muslimin di masa-masa para sahabat. Bagaimana mereka mengupayakan kebaikan pada saudaranya. Itsar yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mengedepankan saudaranya atas dirinya sendiri. Suka saudaranya mendapatkan kebaikan. Pembagian makanan misalnya, atau pembagian hal-hal duniawi, mereka kedepankan saudaranya dibandingkan diri sendiri. Adapun faedah ketiga, hadis ini menunjukkan bahwasanya iman itu bertambah dan berkurang. Bertambah dengan amalan ketaatan dan perbuatan kebaikan, dan berkurang dengan kemaksiatan. Kenapa? Karena Nabi SAW katakan la yu'minu ahadukum. Namanya sesuatu sempurna berarti ada yang tidak sempurna.
Dan sesuatu kalau tidak sempurna berarti padanya kekurangan. Dan untuk mencapai tingkatan kesempurnaan berarti ada butuh tambahan. Nah, di sini sisi pendalilan. Kenapa para ulama mengambil istimbat bahwasanya iman itu bertambah dan berkurang. Kemudian faedah berikutnya, mafhum dari hadis ini apa akhwan? Baik, ketika kita mencintai kebaikan ada pada saudara kita sebagaimana kita mencintai kebaikan itu untuk diri kita merupakan alamat sempurnanya iman, maka demikian pula kita membenci keburukan menimpa saudara kita sebagaimana kita membenci keburukan itu menimpa kita, termasuk dari tanda-tanda kesempurnaan iman. Ya. Paham? Kenapa? Keburukan menimpa saudara kita, kita membencinya. Jangan sampai saudara kita tertimpa keburukan. Sebagaimana kita tidak suka kita mendapatkan keburukan. Harus demikian, kan? Jangan sampai apa saudara kita tertimpa keburukan kita apa? Senang. Ini juga sifat kemunafikan yang dinamakan apa? Sifat apa secara khusus? Perasaan senang ketika orang lain tertimpa musibah. Namanya sifat apa ini? Indaka syukran. Nah, malah apa? Ngawus kayak kata orang tua, ngawus. Syukur lo. Nah, sifat syamatah. Nah, dan syamatah diantara sifat yang sangat nampak pada diri orang-orang munafikin. Maka harus kita menjauhinya. Berarti ada dua sifat buruk yang tertolak dengan mewujudkan hadis ini, sifat hasad dan sifat syamatah. Nasallallahu al-afiyata wassalamah walhamdulillahi rabbil alamin. Naqra an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawahul Bukhari wa Muslim.